Berlatar pada tahun 895 Masehi di Atlantik Utara, kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah kerajaan bernama Ransi, di mana di situ ada putra tunggal sang raja sekaligus tokoh utama kita yang bernama Amlet yang terlihat berlari memberitahu ibunya bahwa sang ayah sudah pulang dari medan perang. Dan inilah Raja Urfandil. Beliau langsung disambut gembira oleh istri dan Amlet putranya, yang tepat saat mereka sedang merayakan kemenangan, muncullah adik kandung sang raja bernama Yolnir bersama dengan pasukan pribadinya. Salah satu prajurit yang mabuk berat pun nampak menggoda sang ratu dengan kata-kata yang kurang ajar dan tidak pantas didengar, sehingga membuat Yolnir langsung marah dan sempat akan menghajarnya. Tapi sang raja yang memiliki sifat bijak pun meminta Yolnir adiknya untuk sabar dan maklumi sikap prajurit tersebut. Almost enough. That was different. Suatu malam, raja mengajak Amlet untuk melakukan ritual turun-temurun supaya Amlet memiliki mental sebagai seorang calon raja yang nantinya akan menggantikan kepemimpinan ayahnya di kerajaan ini. And in death rewarded honor to be in hold the tree. Saat ritual sudah selesai, Amlet dan raja terlihat sedang berjalan meninggalkan kuil, yang tepat saat Amlet sedang iseng menadah salju yang turun, tiba-tiba ya, Amlet terpaksa sembunyi di balik batu saat ayahnya dikepung oleh beberapa pasukan berkuda yang ternyata aksi ini didalangi oleh seseorang yang tidak lain dan tidak bukan adalah pamannya sendiri, yaitu Yolnir, yang dalam detik-detik sebelum dihabisi, Raja Urfandil pun mengatakan bahwa mungkin kau bisa menang hari ini, mungkin kau akan menjadi penguasa di kerajaan ini, tapi ingatlah, akan tiba waktunya bagimu bernasib sama sepertiku. Menyadari Amlet masih hidup, Yolnir pun memerintahkan satu prajurit setianya yang bernama Sidraik untuk mengejar Amlet ke dalam hutan, di mana Amlet langsung menebas hidung Sidraik sampai putus dan berhasil kabur kembali ke kerajaannya. Setibanya di sana, Amlet justru harus melihat pemandangan yang jauh lebih mengerikan ketika pasukan pamannya dan para pengkhianat lainnya melakukan kudeta besar-besaran dengan menghabisi semua orang yang tidak setuju, sehingga Amlet yang tidak punya pilihan lain pun terpaksa menyamar menjadi salah satu warga setempat, sementara Drake yang takut dimarahi pun terpaksa mengaku sudah berhasil menghabisi Amlet dan membuang jasadnya ke laut, padahal Amlet sendiri berhasil kabur ke sebuah perahu kecil dan berjanji akan kembali ke tempat ini untuk menyelamatkan ibunya yang telah direnggut oleh pamannya sendiri. Dan inilah The Northman. Bertahun-tahun kemudian, kita akan melihat Amlet sudah dewasa dan bergabung bersama pasukan khusus dari Kerajaan Utara yang dikenal sangat buas dan beringas. Hal itu bisa dilihat dari bagaimana mereka menghabisi pasangan nelayan yang kebetulan sedang apes, yang sebenarnya tidak punya salah apa-apa. Tibanya di dalam hutan, Amlet dan pasukan khusus ini pun mengelilingi api unggun setelah mengkonsumsi zat yang memabukkan, yang dari sekian banyak prajurit yang tertawa dan berteriak kegirangan, hanya Amletlah yang berteriak penuh dengan dendam dan rasa kemarahan yang memang menyimpan rasa sakit mendalam atas apa yang sudah terjadi pada ayah dan ibunya. Keesokan paginya, pasukan khusus ini pun langsung mengendap-endap untuk menjalankan misi mereka, yaitu menguasai sebuah desa kecil atas perintah dari pemimpinnya yang hanya bermodalkan fisik kuat dan beberapa senjata tajam. Amlet dan kawan-kawan pun mampu menembus penjagaan yang ketat, bahkan mampu menghabisi seluruh prajurit dengan jumlah mereka yang sedikit.
Amlet sebenarnya tak tega melihat wanita dan anak-anak harus dijadikan korban kekejaman kerajaan utara, namun demi untuk menjaga identitas aslinya, ia pun hanya bisa terdiam menyaksikan para prajurit membakar rumah-rumah di kerajaan kecil ini. Bahkan Amlet menjadi satu-satunya tentara yang paling pendiam dengan duduk di pojokan saat prajurit lain sedang asyik berpesta dan menikmati para wanita hasil jarahannya. Keesokan harinya, tepat saat pria dan wanita sehat dijadikan sebagai budak dan akan dijual kepada seorang raja bernama Yolnir, Amlet langsung bisa menyadari jika mereka akan dikirim kepada sang paman yang telah menghabisi ayahnya, sehingga tanpa berpikir panjang lagi, Amlet langsung memotong rambutnya dan mencap dadanya dengan tanda para budak, kemudian berenang menuju ke perahu para budak yang akan dikirim kepada Raja Yolnir. Dari sekian banyak budak, hanya satu gadis mudalah yang menyadari penyamaran Amlet. Gadis tersebut bernama Olga, yang meskipun awalnya terkesan sinis, keduanya akhirnya saling melindungi satu sama lain saat perahu memasuki badai yang sangat hebat. Setibanya di daratan dengan sebagian budak yang mati dalam perjalanan akibat kelaparan, Amlet dan Olga pun langsung disambut oleh pasukan Yolnir yang ternyata salah satu prajurit adalah si Drake, orang yang hidungnya pernah Amlet tebas waktu itu. Yang menarik adalah Yolnir saat ini sudah tidak lagi menjadi raja di kerajaan Ransi setelah kekuasaannya direnggut oleh raja dari Norwegia, sehingga bisa dibilang keputusannya membunuh saudara kandung sendiri adalah suatu kesia-siaan yang karena pada akhirnya Yolnir hanya menjadi seorang pemimpin kerajaan dan atau kelompok kecil bersama dengan sisa prajurit setianya yang masih tersisa. Meski kelompok yang dipimpin Yolnir saat ini hanya sebuah kerajaan kecil, tapi putranya yang bernama Thorir ini pun berlagak sok seorang pangeran dari kerajaan besar yang nampak begitu sombong memandang para budak seperti Amlet ini. If you're as untrustworthy as a wolf. And 2 miles for the harvest. Keesokannya, Amlet dan para budak pun mulai dipaksa bekerja dengan menjadi pesuruh yang melakukan segala macam jenis pekerjaan yang tepat saat Amlet memasuki kedalaman milik Yolnir. Di situ ia akhirnya bisa kembali melihat wajah ibunya yang sudah diperistri oleh Yolnir, dan anehnya tidak ada raut keterpaksaan yang ditunjukkan oleh wajah ibunya. On with it. On with you now. Hal itu membuat Amlet menjadi sangat bingung dan sempat ditanya oleh Olga terkait pencariannya, apakah sudah ditemukan atau belum. Amlet yang masih berambisi untuk balas dendam pun diam-diam keluar dari gubuk untuk mencari sebuah gua yang katanya menjadi tempat disimpannya sebuah pedang bernama Pedang Takdir, yang ketika Amlet sudah sampai di lokasi, ia akhirnya berhasil menemukan pedang tersebut yang ternyata masih dipegang erat oleh jasad pemiliknya yang sudah mengering, di mana Amlet sempat terlibat pertarungan yang sebenarnya hanya terjadi di dalam pikirannya saja. Setelah Amlet berhasil mendapatkan pedangnya, ia tak langsung beraksi melainkan mengubur pedang tersebut di dalam tanah dan akan digunakan apabila waktunya sudah tepat. We thirst for vengeance. Woman's tide is the only blood that runs in your. Keesokannya ketika sedang bekerja, Amlet tiba-tiba dihampiri oleh Thorir yang mengajaknya untuk ikut dalam sebuah pertandingan tradisional layaknya sepak bola, di mana pertandingan ini akan diikuti oleh para budak dari dua kerajaan yang berbeda untuk saling adu kemampuan dengan membawa nama dan harga diri kerajaan masing-masing.
Dan ternyata permainannya cukup sederhana. Kedua tim harus bisa membawa seonggok batok kelapa untuk dilemparkan tepat mengenai kayu sebagai gawangnya, yang karena ini adalah kali pertama Amlet mengikutinya, ia pun baru sadar bahwa para pemain diperbolehkan melakukan kekerasan seperti memukul atau menciderai lawan bermainnya. Setelah beberapa kali percobaan, semua anggota tim Mjolnir pun harus tumbang dan menyisakan hanya Amlet saja. Tak ingin timnya kalah, anak bungsu Mjolnir pun turun ke lapangan untuk melempar sendiri bolanya, yang tepat saat pemain lawan menghantam si bungsu hingga tak sadarkan diri. Amlet yang teringat dengan masa lalunya pun langsung nyerenteng melakukan serangan dan berhasil menyelamatkan si bungsu dari kematian. Berkat aksi Amlet tadi siang, Thorir, anak pertama Mjolnir pun memberikan sebuah hadiah berupa kenaikan jabatan menjadi mandor. Yang tak lama setelah Thorir pergi, para budak pun diberi waktu untuk bersenang-senang, di mana Amlet sendiri memilih Olga sebagai pasangan, yang akhirnya mereka pun melakukan sesuatu yang pastinya beberapa hari berlalu setelah Amlet sudah menjadi mandor dan punya kebebasan untuk bergerak lebih leluasa. Ia pun mulai menjalankan aksi balas dendamnya, dimulai dengan menghabisi kawan-kawan terdekat Thorir dengan digantung tepat di atas sebuah gubuk. Karena di masa itu pengetahuan tentang penyelidikan kasus masih belum ada, maka Mjolnir pun menyerahkan masalah ini kepada seorang dukun yang tentu saja akan mengkaitkan segala sesuatu kepada hal gaib, di mana dukun tersebut mengatakan bahwa pelakunya adalah roh jahat yang kelaparan, sehingga mereka harus melakukan ritual pengorbanan untuk membuat roh tersebut kenyang. We'll ride again. Mjolnir pun langsung menyiapkan seorang gadis perawan dari kaum budak untuk dijadikan tumbal, di mana Amlet sendiri terlihat sedang berada di perbukitan dan mengaung layaknya seekor serigala, sehingga memancing anjing-anjing penjaga mulai mengamuk tidak karuan, yang membuat Mjolnir sempat mendapatkan serangan. Dengan asumsi bahwa para anjing sudah kerasukan, Mjolnir dan semua orang pun langsung berkeliling menghabisi satu persatu anjing penjaga. Sementara untuk Amlet, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan si gadis dan menggantinya dengan seorang penjaga yang ia gantung di atap gubuk. Free her. Karena para anjing penjaga sudah habis dibantai, Mjolnir pun tidak punya pilihan lain selain mempercayakan perlindungan kepada Amlet dan para budak pria untuk melindungi peternakan ini. Sementara Olga yang bertugas di dapur pun sudah bekerja sama dengan Amlet untuk memasukkan sejenis racun ke dalam makanan para prajurit yang tersisa agar mereka mengalami halusinasi yang sangat parah. You are the food! Setelah Drake dan anak buahnya sudah makan malam itulah, racun itu pun mulai bereaksi yang membuat Drake mengalami halusinasi seolah melihat hantu. Hal itu langsung dimanfaatkan oleh Amlet untuk menyelinap ke salah satu rumah yang menjadi tempat tinggal ibu kandungnya. Look not into their eyes! Alih-alih mengajak ibunya kabur, Amlet justru harus mengalami sakit hati luar biasa tatkala mengetahui jika dalang dibalik pembunuhan ayahnya ternyata adalah ibu kandungnya sendiri. Akhirnya diketahui bahwa si ibu dulunya adalah seorang budak yang diperistri oleh ayahnya, namun karena sering ditinggal pergi berperang, si ibu diam-diam berselingkuh dengan Mjolnir yang notabene adalah saudara kandung dari suaminya sendiri, sehingga ketika hubungan mereka sudah terlalu dalam dan menganggap suaminya sebagai penghalang, si ibu pun membujuk Mjolnir untuk menghabisi kakak kandungnya sendiri, sekaligus menghabisi darah dagingnya sendiri yaitu Amlet, demi bisa hidup dengan Mjolnir dan menguasai seluruh kerajaannya. Hold your tongue! Get his brother. You spit in the face of your dead husband.
Amlet yang kebingungan pun pergi meninggalkan ibunya dan melampiaskan semua kemarahannya dengan menghabisi anak pertama Mjolnir, yaitu Thorir. Lantas, ia pun menemui Olga untuk memintanya bersikap biasa dulu supaya tidak dicurigai telah terlibat dalam membantu Amlet selama ini. Whatever happens tomorrow. Sama seperti Amlet, Mjolnir pun sangat marah besar ketika melihat anaknya sudah terbujur kaku tak bernyawa. Lantas ia pun mengumpulkan semua budak yang dianggap mencurigakan, kemudian menghabisi mereka semua satu persatu menggunakan sebuah pisau. Yang tepat saat Olga akan dihabisi, muncullah Amlet dari kejauhan yang menantang mereka semua untuk bertarung. I am Amlet the Beowulf! Saat Olga sudah berhasil kabur itulah Amlet sendiri akhirnya dibuat pingsan setelah mereka main keroyokan, di mana ia disiksa habis-habisan kemudian digantung terbalik di dalam sebuah gudang. Come back for your heart. Bersamaan dengan Mjolnir dan si ibu yang sedang melakukan upacara kematian si Thorir, Amlet sendiri berhasil dibawa kabur oleh Olga menggunakan seekor kuda. Setibanya di tempat aman, Olga langsung mengungkapkan perasaannya sekaligus meminta agar Amlet menghentikan balas dendamnya. Yang tak disangka-sangka, Amlet pun akhirnya luluh dan mau untuk menghentikan ambisinya demi bisa hidup bahagia bersama si Olga ini. You came back for me. It is for you to choose. Menggunakan perahu pengiriman barang, mereka berdua pun menyamar sebagai utusan Mjolnir. Yang tepat saat perahu sudah mulai berlayar, Olga pun memberitahu tentang kehamilannya yang sudah jalan 2 bulan. Mendengar hal itu, Amlet pun terkejut karena apabila Mjolnir masih hidup, maka masa depan calon bayinya akan terancam dan tidak akan pernah hidup tenang. Sehingga satu-satunya cara menghentikan rantai balas dendam ini adalah dengan menghabisi Mjolnir untuk selama-lamanya. Stop this. He would hunt you with all the fire of the gods. Bertepatan saat gunung meletus, Amlet pun sudah tiba di lokasi peternakan Mjolnir dan langsung menghabisi si Drake. Yang setelah semua penjaga sudah berhasil ditumbangkan, kini saatnya Amlet mendatangi rumah Mjolnir. Namun tiba-tiba ya, saat Mjolnir kembali dari luar, ia pun menemukan istri dan si bungsu sudah terbujur kaku tak bernyawa. Setelah Amlet menghabisi mereka berdua karena terpaksa tak ingin melakukan gelut di tempat sempit seperti ini, Mjolnir pun mengajak Amlet ke atas gunung meletus untuk melakukan pertarungan hidup dan mati. Tanpa buang waktu lagi, paman dan keponakan pun bertarung habis-habisan di antara lahar yang terus mengalir, di mana Amlet akhirnya roboh setelah Mjolnir menggunakan seluruh kemampuannya. Di detik-detik krusial itulah Amlet mulai teringat dengan Olga dan calon bayinya, sehingga berkat kekuatan cinta yang menyala-nyala, Amlet pun langsung mengayunkan pedangnya sehingga ya, Mjolnir akhirnya mati setelah kepalanya terpotong. Namun Mjolnir juga sempat berhasil menembuskan pedangnya ke dada Amlet, sehingga meskipun ia mati, namun Olga dan calon bayi mereka bisa hidup tenang meski istrinya akan berstatus janda dan anaknya menjadi anak yatim.